Apakah rezeki Anda terasa sempit? Apakah usaha sudah dilakukan tetapi hasilnya tidak seberapa? Atau justru rezeki mengalir deras namun hati terasa kosong, tidak ada ketenangan? Sahabat yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa rezeki bukan sekadar uang yang masuk ke kantong kita. Rezeki adalah kesehatan yang kita nikmati, keluarga yang menemani, bahkan senyum dan doa orang-orang di sekitar kita. Namun, banyak di antara kita yang hanya mengejar jumlah tanpa memperhatikan keberkahannya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas doa agung yang diajarkan Rasulullah SAW. Doa yang singkat tapi penuh makna. Doa yang bukan hanya membuka pintu rezeki, tapi juga menjaga kita dari rezeki yang haram dan menumbuhkan rasa cukup di dalam hati. Simaklah dengan saksama karena di video ini saya ingin bacakan dua doa istimewa yang bisa kita amalkan setiap hari agar diberikan rezeki yang lancar, melimpah dan halal, serta diperluas keberkahannya dan dijauhkan dari ketergantungan pada selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kaya, yang membagikan rezeki kepada seluruh makhluknya tanpa pernah berkurang sedikit pun. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabatku yang dirahmati Allah, di video kali ini kita akan membahas sebuah doa mulia. Doa yang menjadi jalan kita memohon rezeki yang lancar, halal, luas, melimpah dan penuh keberkahan. Karena sejatinya rezeki bukan hanya soal jumlah, tetapi juga keberkahan. Banyak orang memiliki harta yang melimpah, tetapi hatinya sempit, hidupnya gelisah dan jiwanya kering. Sebaliknya, ada orang yang sederhana tapi penuh syukur dan selalu merasa cukup. Inilah makna rezeki yang sesungguhnya. Sahabat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki setiap makhluk. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya. Quran surat Hud ayat 6. Namun jaminan rezeki ini tidak berarti kita tinggal diam. Kita diperintahkan berikhtiar, bekerja dengan halal dan berdoa agar rezeki yang datang membawa kebaikan, bukan keburukan. Karena banyak orang mencari rezeki tapi lupa adab, lupa halal haram, dan akhirnya hartanya justru menjadi fitnah. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung bahwa sebenarnya rezeki itu bukan hanya harta dan uang? Kesehatan yang kita miliki, keluarga yang mendukung, anak-anak yang soleh-soleha, bahkan nafas yang masih bisa kita hirup setiap hari, semuanya adalah rezeki. Betapa sering manusia hanya memandang rezeki sebatas materi, padahal nikmat terbesar justru ada pada hal-hal sederhana yang sering kita lupakan. Seorang petani dengan hasil panen yang sedikit, tapi keluarganya rukun, jauh lebih kaya dibandingkan orang berlimpah harta, tapi rumah tangganya penuh pertengkaran. Itulah tanda bahwa rezeki sejati adalah keberkahan, bukan sekedar jumlah. Selain itu, kita juga harus memahami bahwa rezeki datang sesuai dengan takdir dan kadar keimanan kita. Ada rezeki yang disegerakan, ada pula yang ditunda. Ada yang Allah titipkan lewat usaha keras, ada pula yang datang tiba-tiba tanpa diduga. Semua itu adalah bentuk ujian. Bila rezeki kita sempit, Allah ingin melihat kesabaran kita. Bila rezeki kita lapang,
Allah ingin melihat syukur kita. Karena itu, doa memohon rezeki bukan hanya sekedar meminta harta, tetapi juga memohon agar hati kita diberi rasa cukup, tidak tamak, dan tetap istiqomah dalam ketaatan. Sahabat yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita doa-doa indah yang dapat menjadi wasilah terbukanya pintu rezeki. Salah satunya doa yang akan saya sampaikan di akhir video ini. Doa ini singkat namun mengandung makna yang sangat dalam. Dengan doa itu kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kita dengan rezeki halal sehingga kita tidak tergoda dengan yang haram. Kita juga memohon agar Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kita dengan karunia-Nya sehingga kita tidak bergantung kepada selainnya. Bukankah banyak orang hari ini yang merasa bergantung pada pekerjaan, pada bisnis, pada dagangan, pada manusia, bahkan pada atasannya, padahal sejatinya semua rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara mengamalkan doa ini? Bacalah setelah sholat fardu, ya, terutama subuh dan maghrib, karena waktu-waktu ini adalah pintu rezeki terbuka. Bacalah di waktu mustajab, ya, antara azan dan iqamah, ya. Setelah sholat Jumat di waktu asar, di saat hujan turun deras, dan di sepertiga malam. Bacalah setiap kali keluar rumah untuk bekerja atau berusaha. Niatkan agar Allah menjaga langkah kita dari yang haram. Bacalah dengan penuh keyakinan dan hati yang khusyuk. Jangan hanya lisan, tetapi hadirkan rasa butuh yang mendalam kepada Allah. Sertai dengan ikhtiar halal dan perbanyak bersedekah. Karena doa tanpa usaha bagaikan pohon tanpa buah. Insya Allah dengan doa ini kita akan tenang. Rezeki akan datang dari arah yang tidak terduga dan keberkahan akan mengiringi hidup kita. Mari kita dengarkan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki-Mu yang halal sehingga aku tidak membutuhkan yang haram, dan kayakanlah aku dengan karunia-Mu sehingga aku tidak bergantung kepada selain-Mu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Boleh juga membaca doa rezeki yang kedua ini. Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an tayyiban mubarakan fih. Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'a tayyiban mubarakan fih. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rezeki yang luas, yang baik dan penuh berkah. Doa pertama diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Doa yang kedua ini tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, tetapi merupakan doa yang diriwayatkan dari sebagian ulama salaf. Lafaznya tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun boleh diamalkan karena maknanya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, yakni meminta rezeki yang halal, luas dan penuh keberkahan. Sahabat yang dirahmati Allah, istiqomalah membaca dua doa ini agar Allah melapangkan jalan rezeki kita, menjaganya agar selalu halal, memperluas keberkahannya, serta menjadikan sarana ibadah bukan sumber fitnah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.